Di Surya Kencana itu kayak ada perang bang. Sampai-sampai gue itu bingung, gue harus memposisikan diri gue itu gimana gitu. Apakah gue harus ikut perang kah? Apa gue harus lari gitu? Gue bingung gitu. Dia berpakaian serba putih, rambutnya panjang putih. Terus dia kayak pakai ikat kepala dan kayak peci yang bentuknya kerucut gitu, tapi ya? Ujungnya nggak lancip gitu bang. Yang dibisikin itu adalah namanya Eyang Kunjung Putih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya menghadirkan seorang pendaki gunung yang tentunya mempunyai cerita horor saat melakukan pendakian gunung tersebut. Di samping saya sudah ada Bang Abid. Waduh, terima kasih banyak nih Bang Abid. Sama-sama Bang Umang. Udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita nih Bang ya, saat pendakian ke Gunung Gede tuh Bang ya. Betul. Dan teman-teman semua, ada versi lain yaitu temennya Bang Abid Bang ya saat melakukan pendakian Gunung Gede itu, yaitu si Amu tuh. Nah kebetulan saat pendakian tersebut bersama Bang Ibnu juga, sama Amu juga, jadi dari channel Timur Misteri gitu kan. Jadi teman-teman semua yang belum subscribe channel Timur Misteri wajib subscribe, karena di situ banyak banget cerita atau pengalaman horor dari beberapa narasumber. Tentunya nggak cuma naik gunung aja, urban legend juga ada gitu kan. Nah, dan kalau teman-teman semua belum nonton nih cerita dari si Amu, yang sudut pandang si Amu, teman-teman semua bisa nonton aja dulu. Klik aja link video di sini. Oke. Kalau nggak salah, saya masih ingat bener. Ketika saat itu si Amu kan menceritakan kalau Bang Abid tuh hipotermia tuh. Iya benar loh. Sempet dievakuasi sama penjaga warung pos 4. Iya. Sama Bang Ibnu juga gitu kan. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat ngalamin kejadian hipotermia itu kan, apa yang Abang rasain tuh Bang? Di situ gue ngerasain kayak mimpi sih Bang. Yang menurut gue sih itu mimpi lah gitu ya. Jadi mimpinya itu berubah-ubah gitu Bang. Oh, berubah-ubah? Iya. Jadi nanti suatu mimpi gue di mana, nanti mimpi mimpi lainnya lagi nanti dalam situasi apa gitu. Jadi situasinya berubah-berubah gitu Bang. Oh, dan kalau nggak salah ketika Bang Abid itu sadar kalau ngelihat bininya tuh. Iya. Iya kan? Iya, itu sebelum bener-bener yang udah nggak sadar banget gitu Bang. Oh, oke. Soalnya saya masih ngelekat banget tuh pengalaman dari narasumber gitu. Terus juga kalau nggak salah akhirnya nggak sampai puncak kan ya? Iya. Terus ketemu sama teman saya tuh, si Moa gitu kan? Akhirnya buka tenda di situ gitu kan? Oke, ini saya makin penasaran sudut pandang atau versi dari Bang Abid nih. Tahan dulu Bang ceritanya Bang. Siap Bang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Sebelumnya makasih Bang Umang udah dikasih kesempatan buat cerita di sini. Jadi pendakian waktu itu gua berempat ya Bang. Yang tadi lu sebutin juga sama Amu, sama Ibnu, sama teman gua lagi nih, ada namanya Randy Bongkeng kita manggilnya. Oh iya. Jadi sebetulnya awalnya rencana itu mereka bertiga doang Bang yang mau pergi. Ibnu, Amu sama si Randy itu. Nah, gue ini nggak ikut. Pas H-1-nya itu, si Amu itu dadakan ngebatalin kalau dia nggak bisa ikut ternyata. Akhirnya gue diajak sama si Ibnu nih. Nah, gue di situ juga
apa namanya, bingung lah gitu kan, apalagi posisi gue juga udah ada istri kan. Bingungnya ya karena ya gitulah izin-izinnya. Cuman kebetulan dia itu ngomongnya ngajaknya depan bini gue, Bang. Oh, iya, langsung tuh. Iya. Jadi ya bini gue ya terserah gitu kan. Kalau mau, mungkin kalau dia ngomong nggak boleh gitu kan gak enak depan orang ya. Ya terserah udah. Akhirnya gue deal gitu berangkat. Nah pas besok hari hanya sebelum kita berangkat itu si Amu ternyata jadi ikut dan akhirnya kita berempat, Bang. Singkat cerita di siangnya itu ya gitulah, gue juga masih sama rutinitas gue. Jadi nggak sempet yang prepare gimana-gimana karena juga dadakan, Bang. Maghrib lah gitu, Bang. Kok di grup sepi-sepi aja gitu, nggak ada ayo udah itu gitulah gitu. Sampai di jam 10 malam, Bang. Jam 10 malam baru tuh Ibnu ngabarin, ayo berangkat gitu. Ternyata dia baru bangun, Bang. Iya. Dia baru bangun, katanya dia tidur habis Isya. Iya, dari habis Isya dia tidur. Ya udahlah, gue di situ ya prepare seadanya. Maksudnya ya pakaian gue gitu-gitu aja lah. Di situ gue juga nggak prepare yang namanya obat-obatan, Bang. Ya kan, gue pikir ya yang lain juga pasti udah bawa lah. Nggak cerita, kita berangkatlah ke midpointnya itu di studio Timur Misteri, Bang, kebetulan. Nah di situ kita jalan ke studio. Kebetulan gue sama Ibnu yang jalan ke studio bareng gitu. Ibnu sempat cerita kalau di tidurnya dia yang tadi itu, Bang, dia mimpi kalau makam bapaknya itu ambles gitu, Bang. Mimpinya sempat mimpi gitu. Dan niatnya kita sekalian ke studio, kita mau mampir ke pemakaman gitu. Cuman karena memang waktu udah malam, kita nggak jadi lah gitu. Iya, cukup kirim doa aja. Iya. Kita sampai di studio, kita prepare ulang lagi nih, Bang. Kita satuin lagi barang-barangnya. Sampai di jam 12:30 baru tuh kita prepare buat berangkat. Kebetulan kita motoran, Bang, berempat. Udah mau berangkat nih di depan gang. Gue berhenti di bawah pohon itu, ternyata atasnya ada ayam, Bang. Gue masih inget tuh, kamu ceritain tuh. Iya. Di atas ada ayam, itu gue dijatuhin kotoran ayam, Bang, berdua Ibnu. Gue prak aja, gue bilang, iya apaan tuh? Terus bau kan, wah ayam sialan, gue bilang. Masih inget ya asli. Iya, nah di situ gue belum mikir macam-macam, Bang. Maksudnya belum ke arah yang negatif lah gitu. Ya emang di atas ada ayam. Iya. Ya udah sempet ya turun buat ngelap-ngelap doang, Bang. Udah jalan sekitar 5-10 meter, tapi kok masih bau gitu, Bang. Masih bau gitu kan. Ibnu juga ngeluh tuh masih bau banget lu. Karena Ibnu taunya saya yang dijatuhin kotoran. Iya. Ternyata ada di sininya dia, Bang. Di pundaknya. Deket. Iya. Itu saya ngeliat, lah ini adanya di pundak lu. Saya gituin, Bang. Akhirnya dia balik lagi tuh, Bang, ke studio buat nyuci jaketnya. Udah kelar, kita lanjut deh, Bang, berangkat. Kebetulan emang jalurnya itu kita lewat Jonggol, yang nanti tembusnya di Kota Bunga, Cipanas tuh, Bang. Di pertengahan jalan itu udah sampai di di Jonggolnya, hujan. Nggak deras tapi gerimis tapi banyak gitu, Bang. Oh iya. Ya udah kita neduh dulu. Si Ibnu kan karena kita juga ada Bang, kerabat gitu ya di situ, daerah situ. Apa kita mau nginep aja nih di tempat si teman kita itu yang di situ. Terus gue bilang tanggung lah. Emang kebetulan itu udah sekitar jam 2 sampai jam 3, Bang. Singkat cerita kita lanjut ya, Bang. Hujan udah rada-reda, kita lanjut. Sesudah lewatin Cipamingkes yang curug itu, Bang. Itu kan jalanannya lika-liku, naik turun terus gelap banget, nggak ada pencahayaan lah gitu. Pencahayaannya ya udah dari motor doang. Di situ si Ibnu sempet menghindar gitu, ternyata dia ngindarin ular di jalan, Bang. Oh, ular. Di jalan tuh, ya gue pikir ya wajar lah, namanya daerah begitu kan masih banyak kayak kebun-kebun sama sawah ya. Ada apa nu? Ada ular tadi tuh. Terus gue liat ke belakang, memang ada, Bang. Gue minggir dulu nih, kita berempat minggir dulu. Si Ibnu nitipin bayonet, Bang. Nih lu pegang, lu kantongin aja di antara tas gitu kan. Memang niatnya buat ngejaga-jaga kalau memang ya takutnya gitu ya ada begal atau apa gitu. Memang malam itu ya gelap banget, Bang. Jadi bayonet itu pisau ya, Bang, ya? Iya, itu pisau lipat gitulah. Iya. Ya. Kita lanjut lagi jalan. Setelah kita jalan 2-3 kilo, si Ibnu ngindarin lagi, Bang. Ada lagi ular.
Sama nggak bang? Yang abang lihat? Kurang jelas juga karena gelap juga kan bang. Iya. Udah 2 kali tuh kita ketemu ular di jalan itu. Di situ juga ya masih belum berpikir apa-apa lah bang. Masih logika aja gitu. Kita jalan lagi, udah naik turun, belok-belok. Sampailah kita keluar di yang daerah Cipanas itulah, yang Kota Bunga itu tadi gue bilang. Tempat gue nyaranin buat, kita kan nggak bawa beras nih bang, karena memang persiapannya juga minim lah gitu. Gue saranin kita beli kentang aja ke tukang sayur gitu. Beli gitu, nggak keluar. Gue ambil lah nih kentang 1 bang, gue kantongin kan, niatnya memang buat bercanda-candaan doang. Akhirnya keluar gitu, beli apa Kang gitu, beli ini kentang 1 kilo aja. Beli kentang 1 kilo sama sayur-sayur yang lain lah, sama bumbu-bumbu yang lain. Jalan sedikit langsung gue ngeluarin yang tadi gue kantong itu bang. Ada bonus gue bilang gitu. Gede gak bang yang abang ambil? Ya segenggam lah. Oh lumayan lah ya kan. Satu makan sekali makan tuh. Sekali makan kenyang lah. Kenyang bener-bener. Udah singkat cerita kita lanjut ya bang ke base camp tempat kita beli Simaksi itu. Namanya Mangkeling. Kita sampai di Mangkeling itu subuh, pas banget subuh bang. Di situ juga kita cuma ngopi-ngopi doang. Sambil kita nyari angkot buat ke Putri, karena kita via Putri bang. Tapi motornya di Cibodas. Motor di Cibodas ya, karena kita nanti turunnya niatnya dari Cibodas. Singkat cerita kita ketemu nih bang sama rombongan pendaki. Gue lupa sih asalnya dari mana gitu. Pokoknya dia rombongan ada 4-5 orang itu sama mau naik via Putri juga. Akhirnya kita berunding, kalau kita bareng aja nih ke Putrinya, nyewa 1 angkot biar juga biayanya nggak terlalu besar. Ya udah pada setuju deh tuh. Ya udah kita berangkat lah habis subuh. Di situ ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Gue juga belum merasain hal-hal apa-apa gitulah. Terus ngobrol gue sama si supir angkotnya nih. Kemarin rame banget emang. Memang gue naik itu di weekday yang sebelumnya habis libur Isra Mi'raj kalau nggak salah tuh ya, bang. Iya, yang tanggal merah Jumat Sabtu Minggu itu. Iya. Nah itu mamangnya cerita-cerita tuh bang, kalau daerah itu macet banget kemarinnya, nggak bergerak gitu. Iya, sampai yang katanya di gunung itu penuh, banyak banget di Gunung Gede itu bang. Ya udah singkat cerita kita sampai di jalur pendakian Putri ini bang. Kita sempat mampir ke salah satu base camp di sebelum kita nyetor Simaksi, gue sempat mampir tuh di salah satu base camp tuh untuk ya meriksa lagi nih apa nih yang kurang gitu. Sekitar 20-30 menit lah di situ kan, sambil meriksa ya udah kita langsung ke pos Simaksi yang GPO itu ya, sebelah kiri itu ya. Di situ si Amu ya nanyain temennya, karena memang katanya temennya naik situ juga kan. Kalau nggak salah Budi siapa gitu, ya, Budi Ompong emang namanya. Budi siapa gitu, namanya Budi. Iya, ya bercanda-bercanda dah sama yang petugas Simaksinya itu. Di situ kita langsung udah nyetor Simaksi, langsung jalan nih kita. Biasanya yang udah kan, gue sering lah naik sama anak-anak ini bang. Biasa kita habis nyetor Simaksi itu, selangkah 2 langkah dari itu ya kita berdoa dulu bang, kita berdoa lah gitu. Di situ enggak bang, kita jadi nanti aja ya doanya di sana, kita sekalian kan kita belum sarapan nih. Doanya nanti ya di sana di pos ojek sekalian kita habis sarapan gitu kan. Ya udah di di base camp yang sebelum pos tadi sama di perjalanan yang setelah pos itu gue sempet ya bikin video gitulah buat di status WhatsApp gitu kan sama si Bongkeng ini, Keng gitulah gue yang videoin. Kita mau kemana nih gitu kan. Di situ memang di video itu gue kayak udah pulang aja yuk gitu aja. Terus sama di setelah pos itu gue bikin video lagi Keng, lu yang videoin sekarang. Maksudnya sebelum kita nggak ada sinyal nih gitu, kita bikin status dulu kan gitu. Lagi-lagi si Bongkeng naik, kita kemana nih gitu, pulang aja yuk gue bilang gitu. Nah dari situ gue udah minta pulang aja tuh bang. Gak cerita kita jalan lagi nih bang sampai kita di pos ojek itu. Nah ada yang ngambil air, ada yang nyiapin buat masak. Kita kebetulan mau masak mie niatnya bang. Kita masak mie, di situ kompornya rada ngadat bang. Ngadatnya itu nyala tapi kecil ternyata, ya kan. Si Randy ini, kebetulan si Randy kan yang bawa kompor nggak meriksa lagi ternyata. Memang nyala tapi kecil.
Nah di situ yang gue rasain ya, itu badan gue udah mulai kayak lemes gitu bang, kayak orang mau sakit gimana sih ya. Di tenggorokan tuh kayak udah kayak orang-orang radang gitu rasanya ya. Nah di situ ya udah deh. Kebetulan hujan juga, rada gerimis lah gitu bang. Di situ ada 2 orang juga lagi neduh, si Ibnu sama si Randy masak, si Amu ngambil air yang di jembatan itu bang. Kali itu iya. Si Amu ngambil air, si Randy sama Ibnu nyiapin itu. Nah gue di situ kayak ya buka-buka bumbu gitu bang sambil senderan gitulah. Memang udah yang gue rasain di situ udah rada lemes lah gitu bang. Padahal kan jalan belum jauh. Ya. Nah di sela mereka dengan kesibukannya gitu, gue juga yang 2 orang ini jalan bang. Jadi di situ tinggal kita berempat nih di pos ojek itu. Ya udah di makan. Setelah makan sempat kita ngopi-ngopi dulu bang. Nah pas lagi ngopi-ngopi itu kayak ada suara nih bang yang berbisik sih enggak, tapi kayak suara orang ngomong aja gitu bang. Kayak manggil gitu, Bang Umang gitu kan, nyebut nama gitu ya. Di situ ada kesebut salah satu nama yang nanti bakal gue jelasin si nama ini siapa gitu bang. Satu nama lah gitu, Eyang siapa gitu. Itu kedengeran di gue bang, bukan berbisik, bukan kan kalau berbisik gitu ya. Nggak terlalu jelas. Iya, kalau ini jelas kayak orang misal manggil lo Bang Umang gitu. Ya kan? Ya di situ gue kaget tuh, maksudnya siapa nih gitu yang nyebutin nama itu. Ya udah, gue masih belum hiraukan lah gitu, belum terlalu hiraukan, tapi gue cukup penasaran gitu bang. Ya udah, Sipnu ngajakin berangkat, kita prepare. Nah yang tadi gue bilang kita berdoanya di situ kan, ya tawasul lah gitu ya, tawasul di situ sama penjaga-penjaga gunung situ gitu. Nah di situ gue nitipin nama yang tadi ada yang nyebut itu bang, titip nama ini gitu, Eyang ini gitu. Lalu nama dari mana gitu, nggak tahu, gue bilang gitu bang. Ya udah deh, itu kita kirim Fatihah, ya udah kita jalan nih bang. Singkat cerita pos 1 itu aman lah gitu bang. Pos 1 sampai pos 2 ya masih bercanda-bercanda lah gitu. Nah kebetulan gue memang yang gue rasain kan memang udah lemes dari yang pos tadi, jadi gue agak melambat gitu bang. Si Amu mungkin dia fit gitu kan, dia jadi duluan bang. Dia duluan bang, duluan ya udah Mu, hati-hati aja gitu. Nanti kalau emang udah itu ya tungguin aja di pos apa gimana gitu. Ya udah, di situ dari pos 1 sampai pos 2 gue masih bertiga nih bang. Nah dari pos 2 sampai ke pos 3 itu gue istirahat rada lama nih, karena memang udah kayak makin capek lah gue rasanya. Bang, ya? Iya, yang gue rasain ya. Jadi jalan 5 langkah capek banget tuh rasanya bang. Jalan lagi 5 langkah capek banget. Nah jadi akhirnya si Ibnu duluan lagi nih. Cuman duluannya juga ya masih gua kejar lah gitu. Kalau si Amu yang bener-bener nggak ketemu bang. Sampai pos 3 itu kan pos bayangannya itu banyak ya bang. Jadi setiap pos bayangan gue berhenti sama si Randy ini. Jadi gue berdua sama dia. Memang kalau Randy ini kayaknya dia kurang olahraga, jadinya ya rada ngap lah gitu. Iya. Main ngerokok nih. Iya. Singkat cerita sampai di sekitar jam 12 kalau gua ngeliat jam sih waktu itu ya. Keng udah jam 12, udah rada lapar nih Keng gitu kan. Ya udah yuk kita susul anak-anak gitu yang lain. Kita cari tempat, kita masak lah gitu. Tapi kayaknya nggak bisa, kita lambat banget ini, kita udah jauh banget kayaknya gitu bang. Itu sama Bongkeng gue di pos 3 bang. Kalau nggak salah pos 3 bayangan gitu, bayangan yang mana gue nggak tahu juga lah gitu ya. Di situ juga gue udah rada jengkel lah gitu bang. Maksudnya gue udah capek gini tapi nggak nyampe-nyampe nih pos 3 yang benerannya. Biasa, karena di pendakian itu gue bukan yang pertama kan. Jadi biasanya dari pos 2 ke pos 3 itu ya paling berapa lama lah gitu. Tapi ini lama banget gitu. Di situ gue ya jengkel lah gitu dalam hati gue. Karena di setiap carrier itu ditaruh roti. Nah gue inisiatif buat kita makan roti aja dulu Keng, gue bilang gitu bang. Nah ya udah, jadi gue sempet lama tuh di pos 3 yang bayangan itu sama si Bongkeng ini. Gue sempet rebahan gitu bang, gue rebahan dulu dah dikit gitu. Ya udah dia nungguin tuh, akhirnya dia bangunin gue. Ternyata emang gue tidur tuh bang. Ya sekitar 10-15 menit lah gue tidur. Wait ayo jalan lagi lah gitu kata dia. Ya udah, gue jalan lagi sama si Bongkeng ini. Ternyata Ibnu nungguin di pos 3 sama si Amu nih. Lu lama banget berdua gitu kan. Gue lama di pos 3 gitu karena gue tidur kan.
Nah di situ gue sempet nanyain, lu ada yang bawa Panadol nggak gitu kan, karena udah kayak meriang-meriang gitu bang. Enak badan bang. Kagak ada yang bawa obat-obatan gitu. Oh ya udahlah. Di situ si Amu sama Ibnu udah jalan duluan lagi nih bang. Ya udah gue duluan dah. Ya udah gue masih pengen di sini dulu, maksudnya mau istirahat lebih lama lagi gitu, karena gue baru nyampe kan, dia udah dari tadi. Di situ gue tidur lagi tuh bang. Ya di situ rada lama, sekitar 20 menit. Sampai si Bongkeng akhirnya bangunin gue lagi. Bit bangun, ayo jalan lagi gitu kan. Ya udah ayo kita jalan lagi nih berdua. Di situ ternyata dari pos 3 ke pos 4 itu pos bayangannya makin banyak bang. Yang gue rasain waktu itu, lagi-lagi gue jengkel. Anjir nggak nyampe nih ke pos 4-nya. Ya udah, yang tadi gue bilang, gue kalau 5 langkah jalan udah capek banget rasanya, 5 langkah lagi capek banget. Tadi lu Keng berhenti lagi gitu. Ya di situ gue banyak istirahatnya lah sama si Randy ini. Singkat cerita udah sampai di salah satu pos sebelum pos 4 itu udah rada-rada gelap bang, bukan gelap karena mau sore, ini udah hujan nih, mendung gitu. Ya udah ya Keng, jalan lagi dah. Gue paksain aja gitu kan. Nah dari yang tadi perjalanan itu, pas awal gue ngelakuin perjalanan sampai di pos itu, yang gue rasain cuma badan doang lemes bang, nggak ketemu apa-apa, nggak ngeliat apa-apa gitu yang janggal lah gitu. Singkat cerita hujan lah tuh bang, hujan. Gue sempat minggir tuh sama si Randy. Keng ini gimana, di jas hujan, di carrier itu cuma ada 1 jas hujan. Terus sempat minggir kan gue karena ada pohon yang lumayan rindang. Ya udah, lu pakai celananya, gue pakai bajunya, karena gue mau nutupin kepala nih. Karena kalau kena air itu badan gue kayaknya setetes aja itu rasanya kayak dingin, dingin banget gitu bang. Oke, paham. Kayak ditusuk jarum malah. Iya. Beda lah pokoknya. Iya beda dari kena air biasa gitu bang. Jadi dinginnya beda lah gitu, ngilu. Ya udah, terus tar lu Keng jalan-jalan dulu. Gue duduk tuh bang, jadi ada jalur, gue di sisi jalurnya itu duduk berdua sama Randy kan. Tahu-taunya si Amu ini ada di belakang, masih di belakang. Yang gue pikir udah di depan, dia ada di belakang bang. Nyusul gue kan, ngeliat gue lagi duduk sama si Randy ini. Bang Ibnu mana gitu kata si Amu. Lah bukannya sama lu? Nggak tahu, dia duluan tadi bang gitu kata si Amu nih. Nggak tahu Mu, gue nggak merhatiin orang lah tadi di jalan, gue bilang gitu. Karena gue udah bingung nih sama badan sendiri. Iya. Badan sendiri. Akhirnya gue ketemu si Amu sama gue ini ketemu sama rombongan yang tadi bareng gue bang, yang dari base camp Mangkeling itu. Oh iya. Ya ketemu lagi nih gue. Itu ya? Nah di situ Amu, bang ada yang bawa fresh care nggak? Si Amu nanya gitu kan. Oh ada nih, kayak dikasih lah ke gue. Nih bang pakai fresh care bang, kata Amu. Ya udah gue pakai di kepala gue, di sini sama di leher bang. Yang ternyata kan fresh care kalau kena air itu makin tambah dingin ya bang. Iya. Bukan malah hangat ya. Iya. Iya. Gue bilang wah salah nih gue pakai fresh care. Ini udah balikin lagi. Di situ gue bilang, udah yuk kita sempet makan roti juga bang. Ada di tas Amu masih ada roti nih, belum dimakan. Mau makan dulu nggak? Ya udah boleh Mu. Gitu kan. Gue sambil dulu udah lemes banget bang. Dikasih lah gue si roti yang ada di carriernya Amu. Karena di carrier gue udah habis gue makan ini berdua. Ya udah gue makan roti di situ kan. Bang lanjut lagi, keburu hujannya deras nih kata si Amu. Ya udah, tapi gue pelan-pelan nih Mu. Lu kalau mau duluan aja. Mungkin si Ibnu di atas udah bikin tenda, lu bantuin dah. Gitu kan, pikir gue. Ya udah iya, dia duluan dah tuh. Gue lagi-lagi sama si Bongkeng ini. Nggak jauh gue jalan itu sekitar ya 10-15 meter udah kelihatan tuh bang, Ibnu di atas. Udah sebelum pos 4 itu pun. Sebelum pos 4 Ibnu udah kelihatan di atas. Dia juga minggir di sisi jalur juga, cuman rada lebar lah gitu. Ya udah dia manggil, "Bet Keng," gitu katanya. "Sini, gue di sini," gitu. Ternyata dia lagi ngakalin kompor. Yang tadi gue bilang kompornya nggak beres, yang tadi nyalanya kecil, sekarang malah nggak nyala sama sekali bang. Ya udah gue ke situ tuh. Posisi gue udah dingin banget tuh bang. Udah nggak merhatiin jalan, udah gue jalan aja gitu. Posisi udah juga pakai jas hujan kan, udah ya lumayan deras lah gitu. Gue naik ke atas ke tempatnya si Ibnu, gue minggir langsung gue
rebahan, udah lu rebahan gitu kan, langsung digelarin tikar. Ya di situ Ibnu sibuk lah, ini pasang ini gitu. Sempet marah juga gitu bang si Randy kalau mau bawa alat, ya apalagi kompor gitu kan. Kompor itu kan bisa dibilang penting banget bang, krusial banget ya kan. Mau ada kejadian ataupun enggak itu ya memang penting, memang salah satu sumber itu ya kompor buat kita masak, bikin makan gitu kan. Kalau bawa kompor bawa alat diperiksa dulu gitu kan. Apalagi ini ada ya gua sakit kan, gua gitu maksudnya. Ya udah di situ, ya udah lu rebahan, lu kenapa dingin? Gue bilang dingin banget itu, gue udah nggak, ya setengah sadar setengah enggak lah gitu bang. Yang gue rasain ya udah dingin aja gitu, badan gue itu kayak ya gue bilang tadi kayak ditusuk-tusuk jarum gitu bang. Yang di situ ya gue rasain Ibnu ya gantiin baju gue gitu, ayo Bit nih minum, gue dikasih minum. Minum yang Ibnu pesen di warung seberang. Jadi di tempat gue di pinggirin ini jalur, di seberang itu ada warung bang. Nah si Amu itu beli minum di situ, kalau nggak salah susu lah gitu sama gorengan. Di situ gue sempet minum lah itu susu hangat gitu kan, maksudnya di gue nggak berasa. Oke, paham. Jadi gue main minum aja, ya udah, jadi itu pun nggak habis, langsung diambilin gue air yang mateng banget tuh katanya, yang mendidih gitu yang baru mateng, yang panas lah. Ya udah gue main minumin gitu aja, ya kayak minum air biasa aja gitu bang, menurut temen gue yang pada saat itu ya. Singkat cerita, yang gue rasain itu makin lama makin kayak ada yang nuntun gue buat udah tidur gitu. Jadi kayak mata ngantuk banget gimana sih bang, tapi dipaksa melek juga, kayak digituin gitu lah, dipaksa merem gitu. Ya udah, akhirnya gue tidurin aja gitu, pasrah gue. Mungkin katanya si Ibnu nabok gue, Bit bangun gitu, istri lu nunggu di rumah gitu kan. Nah di situ memang yang gue rasain pada saat itu istri gue datang gitu bang. Katanya gue sempat nanya istri gue gitu, istri gue mana gitu. Kata yang menurut Ibnu, Amu sama si Randy ini ngelihat gue gitu. Nah ya gue di situ nanyain istri gue ketika Ibnu mencoba bangunin gue gitu. Maksudnya, Bit ayo bangun, istri lu nungguin di rumah gitu kan. Ya di situ gue nanyain istri gue gitu. Singkat cerita, gue udah nggak tahu apa-apa bang. Gue itu di rescue ke warung yang tadi gue bilang di seberang itu, sama si mamang-mamangnya ini yang jaga warung. Ternyata dia ranger juga. Iya. Jadi ngebantuin tuh. Iya. Jadi gue dievakuasi ke warungnya si mamang ini. Gitu. Dalam kondisi gue udah nggak sadar tuh bang. Nah dalam kondisi gue nggak sadar itu, yang gue rasain itu ya yang tadi gue bilang itu mimpi bang. Yang menurut gue itu mimpi ya. Itu gue mimpi kalau ya gue masih di ya gunung itu, tapi udah rame nih bang, kayak jalan ke surga kan dari gelap ke terang gitu ya bang. Dari yang rimbun-rimbun tiba-tiba ke lapangan yang luas gitu kan terang ya, dari gelap ke terang. Nah itu di sana udah banyak kayak orang gitu bang. Ada nih satu yang udah ayo Bit ikut gitu. Di situ terang banget, gue diajak ke tempat itu gitu. Enggak, ntar aja gue bilang, gue bareng temen-temen gue nih masih di belakang, gue bilang gitu. Bener nggak mau ikut katanya. Enggak, udah duluan aja, gue bilang gitu kan. Ya udah dia jalan deh tuh ke tempat yang terang tadi gue bilang itu. Ya udah gue nunggu di situ. Udah tuh mimpi itu sampai situ gitu. Oh nggak ada lanjutannya? Nggak ada lanjutannya. Okay. Yang gue rasain ya gue tidur lagi gitu. Terus mimpi kedua yang gue alamin di Surya Kencana itu kayak ada perang bang. Sampai gue itu bingung, gue harus memposisikan diri gue itu gimana gitu. Apakah gue harus ikut perang kah? Apa gue harus lari gitu? Gue bingung gitu. Gue harus gimana ini gitu kan. Cuman perang juga nggak tahu yang dilawan siapa. Iya. Musuh mana? Iya. Mana? Iya. Gue juga ikut siapa gitu kan, nggak tahu. Ya udah singkat cerita, setelah yang mimpi-mimpi itu gue alamin, sadarlah gue yang katanya gue nggak sadar itu dari jam 5:30 sore, dan gue baru sadar itu jam 9 malam. Wow, lumayan, sekitar 5 jam. 4 sampai 5 lah iya. ya. Di situ
ada Ibnu ternyata yang nungguin gua. Wit, bangun, udah bangun lu ya, makan dulu, ayo makan gitu. Langsung dipesenin mie cup sama teh anget. Ya udah gua cukup disuapin 2 suap lah. Udah tuh gue bilang, karena perut gua ngerasa mual lah gitu. Gua ngerasa mual, udah gua udah cukup makannya gitu. Buat anak-anak aja, sama lu udah tuh makan, gue bilang gitu. Ya udah ini minum tehnya gitu kan. Ya udah gue minum aja tuh. Pelan-pelan panas katanya. Ya udah gue minum kayak minum air biasa lagi Bang. Oh, berarti belum ngerasa anget. Belum ngerasa anget. Kayak biasa aja gitu iya. minumnya. Mungkin karena yang tadi gue bilang gue disuapin air itu jadi lidah gue kebas. Oh iya. Baal. Iya. Ya jadi gue minum panas atau makan panas yang nggak ada rasanya udah. Iya. Bayangin sih. Iya. Memang kata teman-teman gue ya, memang itu air dari yang bener-bener lagi dimasak langsung diciduk gitu Bang. Panas banget kan. Ya udah di situ ya gue ngerasa juga udah baal lah gitu lidah gue. Cerita ya udah gue istirahat lagi. Si mamangnya ngasih 3 botol air mineral, diisiin air panas buat di sini 2 sama di perut Bang. Katanya biar ngejaga suhu tubuh biar balik lagi gitu. Yang gue rasain ya emang enakan lah gitu badan, rada anget gitu. Selain SB sama pakaian yang tebel lah gitu. Di situ gue coba tidur lagi, ya gue bisa tidur gue istirahat. Terus gue sempat mendusin, ternyata di samping gue itu ada mamangnya tidur, Amu sama nggak tahu siapa lagi laki-laki satu tuh Bang, yang gue lihat ya. Terus ya udah gue tidur lagi, berarti ada orang nih di samping gue gitu. Dan yang gue rasa di luar itu sepi Bang. Di situ di dalam ada 4 orang termasuk gue. Yang gue pikir mamangnya udah nutup warung kali, karena emang gue lihat sepi kan di luar gitu kan. Ya udah gue tidur lagi. Terus gue mendusin mau buang air kecil Bang. Gue nyari Amu dong. Lah Amu kemana nih gue bilang. Tadi perasaan tidur sama gue gitu kan. Ternyata dia di luar lagi ngobrol sama orang-orang yang ada di luar. Ternyata rame banget di luar Bang. Mau gue manggil gitu kan. Kenapa Bang? Mau kencing gitu. Terus si Amu nanya nih, Mang kencing di mana ya? Itu aja belakang tenda katanya. Ya udah ke belakang tenda, dan memang posisinya masih hujan Bang. Oh berarti dari sore tadi dong. Yang ternyata berhentinya itu pagi subuh lah. Wow, sedang itu. Iya. Ya udah gue buang air kecil di belakang tenda. Terus gue belum banyak ngomong lah, belum interaksi sama siapapun gitu. Gue lanjut lagi tidur Bang. Kayaknya itu udah gue tidur yang pertama itu udah lama banget. Yang gue pikir mungkin udah pagi gitu kan. Ternyata masih malam. Terus gue tidur lagi, gue mendusin lagi. Gue lihat masih gelap, dan di samping gue itu ada 3-4 orang lagi, tapi perempuan yang memang pendaki, katanya cedera juga. Dievakuasi ke situ juga. Ya udah gue tidur lagi singkat cerita. Ya gue di tidur tuh nggak ngalamin apa-apa, maksudnya nggak mimpi lagi, nggak apa gitu Bang. Gue bangun di pagi hari gitu, dibangunin, bang sama pindah tenda ya Bang gitu. Itu udah jadi tendanya dari semalam. Gue lihat di depan emang udah pagi gitulah, udah berhenti hujan juga. Ya udah di situ si Ibnu lagi bikin sarapan. Ya udah gue nungguin kan, gue juga sambil nanya, Amu semalam lu tidur ya samping gue ya sama mamangnya gitu. Kagak Bang katanya. Itu dia ngobrol ternyata di depan sama ya pendaki-pendaki yang neduh di situ lah gitu. Sama yang mau ya. Iya. Katanya ada temen gue Bang katanya. Terus yang tidur sama gue semalam siapa? Nggak tahu Bang katanya. Lah mamangnya mah di luar jaga warung. Terus gue bilang, semalam perasaan lo yang tidur, ya kan? Terus yang gue rasa sepi di luar itu ternyata rame. Emang rame dari malam, ternyata pas gue bangun itu memang rame Bang. Jadi orang banyak yang ngecamp di daerah situ. Ya sekitaran situ banyak yang ngecamp. Ada juga yang memang katanya ada yang tidur sama gue gitu. Tapi ya itu yang cewek itu. Yang dievakuasi itu? Iya. Karena kan temennya bikin tenda di kondisi hujan itu. Jadi kan nggak mungkin nungguin di luar. Ya udah dievakuasi ke situ aja.
Singkat cerita gue sarapan di situ, ya sempet gue minum anget lagi, gue ditawarin rokok, belum mau tuh gue ngerokok bang. Ya udah sampai di jam 7:30-8 gue si Ibnu mutusin buat yaudah ayo kita turun lagi lah. Turun lewat Putri lagi. Nggak jadi ke puncak ataupun ke Turun Cibodas ya, nggak ada kepikiran lagi tuh ya. Nggak ada, udah intinya gue selamat, kita juga nanti turun juga selamat gitu. Udah nggak kepikiran nanti kita ke puncak turun lewat mana, enggak lah. Gue sama Ibnu turun duluan, si Randy sama Amu ini prepare ngebungkus barang-barang gitu bang. Ya udah gue sama Ibnu turun duluan, pelan-pelan. Yang tadi gue bilang bang, gue 5 langkah capek. Ya udah kata dia, ya udah pelan-pelan aja Bit gitu kan. Sampai di sebelum pos 3 si Ibnu nanyain gitu, lu aus gak katanya. Aus gue bilang gitu bang. Nah si Ibnu minta nih, ada pendaki yang ngecamp di sebelum pos 3 itu kan, bang boleh minta air nggak, ada air nggak, temen saya sakit tuh aus, temen saya aus lagi sakit. Nggak ada bang kebetulan gitu kan. Oh ya udah makasih bang. Ya udah Bit, kita turun lagi dikit kali nemu lagi pendaki di bawah. Ya udah jalan lagi turun, terus gue bilang tadi lu ngaso dulu, gue bilang capek banget ini. Ya udah gue ngaso, duduk di kayak pohon yang udah tumbang. Gue duduk di situ bang. Terus gue duduk lagi merhatiin sekitar, di salah satu jurang gitu bang, kayak gini kan. Itu ada, yang gue lihat ada sosok bang. Dia berpakaian serba putih, rambutnya panjang putih. Terus dia kayak pakai ikat kepala dan kayak peci yang bentuknya kerucut, gitu tapi ya? Ujungnya nggak lancip gitu bang, kayak batu gitu, tumpul. Oke. Iya. Paham. Kebayang lah ya. Kebayang. Iya. Nah di situ itu gue lihat itu, terus gue ya panik juga, takut juga, bingung juga gitu. Maksudnya ini gue masih sempat mikir, gue masih suka halu-halu lah gitu ya. Gue masih halu-halu lah, terus maksudnya beraktivitas lah gitu. Gue ngambil batu lah, entah gue ngelempar-lempar batu kan. Nah di situ Ibnu bilang ya, dia merhatiin gue, ini anak udah sadar nih, maksudnya udah enggak sama sekelilingnya gitu, udah bisa itu kan. Ya udah gue di situ gue sebetulnya ya cuma pengen aktivitas aja, biar aktivitas aja gitu bang. Biar nggak iseng gitu ya, takutnya. Gue coba perhatiin lagi, hilang bang, udah ternyata hilang. Ya udah hilang. Gue bilang, ayo kita turun lagi gitu kan. Ya udah enak katanya. Ya udah gue turun lagi. Gue sempet di perjalanan turun itu gue selalu merhatiin sekitar bang. Apa yang gue pikir, apa dia ngikutin, apa dia nanti merhatiin dari sisi mana lagi gitu. Ya gue selalu merhatiin sekitar gitu kan. Singkat cerita nemu lagi nih gue pendaki, si Ibnu lagi minta air. Bang ada air nggak, teman saya sakit nih, aus. Kebetulan air kita masih di atas sama temen. Oh ada bang katanya. Ya udah duduk dulu bang. Baik banget tuh pendaki bang. Gue disuruh duduk. Ternyata dia bikinin coklat panas gitu. Bang ini bang, minum coklat panas aja, sama dikasih air putih juga gitu. Enak buat badan, anget katanya. Oh ya udah bang, makasih gitu kan. Ya udah gue minum di situ berdua sama si Ibnu nih. Mau nungguin anak-anak apa lanjut Bit? Gue bilang tadi dulu tungguin anak-anak aja, biar kita bareng-bareng gitu. Padahal mah gue iseng. Tapi gue ngomongnya ya biar kita bareng-bareng aja lah gitu turunnya. Ya cerita gue udah nunggu 15-20 menit, datanglah nih si Amu sama si Randy dari atas. Manggil lah si Ibnu, Keng, Mu sini gitu. Masih ada nih coklat panasnya kan, nih gue kasih, nih Mu minum. Ya cerita kita turun, ya gue bilang di situ ya memang nggak ada apa-apa bang, nggak ada yang gue temuin lagi. Sampai yang tadi gue bilang kita turun, ya alhamdulillah gue juga selamat kan. Si Amu nyaranin, bang kita ngeres aja di base camp yang tadi berangkat kita prepare tuh bang. Ternyata itu temennya Amu kenal kan. Dia kan ikut salah satu organisasi pendakian gitulah. Komunitas ya? Komunitas.
Nah, katanya di situ aja bang, istirahat enak. Amu juga kenal katanya. Oh ya udah, si Amu sama si Ibnu ini ke Cibodas ngambil motor, naik angkot. Ya udah, gue di situ tidur. Singkat cerita, aman lah semua. Selang 2 hari itu gue penasaran dong bang, sama sosok yang dibisikin ke gue itu sama yang gue lihat bang. Karena ini nama sama yang gue lihat itu spesifik banget bang. Yang dibisikin itu adalah namanya Eyang Kunjung Putih bang. Iya. Dan yang gue lihat tadi, yang gue bilang itu, yang gue lihat masih di atas itu, sosoknya pun spesifik bang. Maksudnya sama ya. Iya, Eyang Kunjung Putih dengan dia pakai Yang peci yang kayak gitu, yang berkuncung gitu kan. tapi nggak lancip. Di situ gue menyimpulkan, oh ini spesifik nih sama apa yang tadi gue dengar sama yang gue lihat, gitu kan. Penasaran dong gue. Gue coba cari-cari tahu di Google, di YouTube, siapa sih beliau ini gitu kan. Gue cari tahu, ternyata beliau ini guru spiritualnya Prabu Siliwangi. Ada yang bilang beliau ini ajudannya, gitu-gitulah bang. Ya pokoknya salah satu orang penting di zaman itulah, gitu bang. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Apit nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede pada setelah Isra Mi'raj itu bang ya? Iya betul. Tepatnya di tahun 2022, ya kan? Kalau nggak salah tuh. Nah, emang bener. Kalau nggak salah emang bener. Nah, memang ini saya sinkron banget ya ketika yang pertama itu versi dari Amu, gitu kan? Yang Amu menjelaskan ketika Bang Abid lagi, mohon maaf, hipotermia gitu kan? Bang. Terus juga pengakuan dari Bang Abid ketika hipotermia itu ternyata mengalami sesuatu kan gitu. Nah, ternyata usut punya usut yang apa namanya, yang nggak ngalamin hipotermia itu nganggapnya kalau Bang Abid ya udah hipo gitu. Maksudnya nggak ngalamin apa-apa nih. Ternyata kan lebih dalam lagi, ternyata Bang Abid itu mimpi. Ini sebenarnya penuh dengan tanda tanya yang mimpi pertama bang. Mimpi pertama kan seakan-akan Bang Abid jalan lewat Surya Kencana nih. Berarti kan dari gelap tuh, dari gelap akhirnya ya, terang ya. Akhirnya terang kan. Normal pun begitu ya bang. Begitu kan? Itu kayak gitu bang. Itu cuman yang ditujunya ini lebih terang lagi bang. Wah, kebayang sih gue. Iya. Kebayang. Itu abang lihat 1-2 orang pendaki gak bang? Banyak yang udah nunggu itu banyak. Cuman yang manggil gue itu satu doang gitu bang. Satu. Ayo Bid ikut gitu kan. Pendaki juga? Pendaki. Pakaian pendaki. Berarti kayak seakan-akan ketika mimpi pertama itu kayak biasa aja gitu ya? Pendaki gitu ya? Nah, tapi kan tuh mimpi pertama kayak biasa bang. Ini kan mimpi lagi nih kedua. Ini sebenarnya mungkin kayak berkaitan dengan sejarah kali bang ya? Bisa jadi bang. Kalau legendanya kan kayak gitu tuh, Surya Kencana tempat peperangan gitu kan. Di mimpi kedua itu Bang Abid ke situ lagi, tapi kayak situasi tuh beda gitu. Ketika di mimpi pertama ya, benar. Kayak suara perang. Iya, bukan suara doang, memang ada perangnya bang. Perang. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang perang itu kelihatan nggak bang? Kelihatan. Yang gue bilang kan tadi kayak ada orang naik kuda gitu, terus suara pedang. Pakaiannya bang? Pakaiannya ya pakaian-pakaian zaman dulu gitu bang. Oh, kirain pendaki lagi kan? Perang. Oh, kebayang sih. Jadi, nah, yang abang lihat nih ketika di mimpi kedua itu banyak banget sampai full ke sana nggak? Full itu peperangan bang gitu. Gimana sih kita peperangan kalau lihat di film-film gitu? Iya. Kayak gitu bang. Mungkin kayak analoginya kayak ini kali bang ya, bentrok penggusuran rumah, Satpol PP sama masyarakat kayak gitu kali ya. Iya. Kayak maksudnya, tapi di situ kan kalau Satpol PP sama masyarakat kan ada beda tuh pakaiannya, gitu kan? Yang satu pakai atribut, satu masyarakat biasa. Tapi kalau ini kan kayak ngebedain ini mana yang musuh, mana itu dia. Yang baik nih gitu, mana jahat, mana yang baik nih. Bener. Nah, itu kan ada suara kuda bang. Abang ngeliat kuda yang dinaikin sama orang? Naik bang. Maksudnya ngeliat gitu. Ngeliat? Iya. Sama semua? Sama semua maksudnya. Nah, ya dengan pakaian yang kerajaan gitu kan, kita juga nggak tahu lah. Ini maksudnya ini apa, ini menteri atau ini apa gitu, susah bedainnya kan. Iya. Tadi barusan mau nanya, apakah ada salah satu yang beda sendiri gitu kan? Gitu. Enggak, yang gue lihat ya itu sama semua gitu. Sama pakaiannya. Semua. Pakaiannya dan lain gitu ya.
Nih mungkin teman-teman semua yang tahu tentang legenda alun-alun Surya Kencana gitu kan, silakan komentar aja. Atau mungkin yang dekat-dekat rumah Gunung Gede yang lebih tahu silakan aja. Karena ini kan kita berbagi bang. Iya benar bang. Tapi kita balik lagi nih bang, kalau dari belakang nih bang, kita direct dari awal itu kan pertama kali ketika di pos ojek ya. Iya. Itu kan ada suara bisik. Suara bisikan ketika saat itu saya mengira kalau Gunung Gede siapa lagi kalau bukan yang sampai Prabu Surya Kencana gitu kan. Kirain saya nembaknya ke situ bang. Ini apakah? Soalnya kan ketika habis dengar itu, ketika mimpi itu kan di Surya Kencana ngeliat peperangan gitu kan, ngeliat suara dan sebagainya. Nah kirain saya itu, tapi ternyata kan di balik saya nembak itu salah, ternyata yang mohon maaf bukannya sambat gitu ya, yang kuncung putih. Beliau lah ya. Beliau. Nah ini kan kayak sinkron ketika pas turun bang. Pas turun itu kan Bang Abid sama Bang Ibnu duluan tuh. Bahwasanya ada pohon tumbang, di situ ada ada ya sosok bisa dibilang ya, ada beliau lah ya. Kirain saya lagi nembaknya pakaian putih, terus apa namanya rambutnya gimana bang? Panjang. Cukup panjang, warnanya juga kayak putihnya. Mungkin gambarnya gini, analoginya ini kali bang, kayak Aling Dharma kali bang ya? Kurang lebih seperti itu bang. Maksudnya putih itu bukan putih ngelos gitu? Bukan. Pakaian celana putih gitu ya? Iya gitu. Oh, terus bajunya kayak baju chef tuh? Dominan putih. Iya. Tuh, gue kayak udah kegambar lagi nih, kayak Aling Dharma tuh teman-teman semua tuh. Nah, tapi kan yang ngebeda ini itu apa namanya, kayak PC atau sebutnya apa ya? Nggak tahu gue juga. Nggak tahu lah apa, pokoknya muncung gitu ya, tapi nggak lancip. Berarti kayak gimana ya? Kayak ujung batu gitu bang. Oh nyuncung. Iya. Tumpul. Kayak ujung batu gitu. Oh. Persis kayak gitu. Nah, ketika abang lihat itu, si beliau itu ngeliat ke abang atau? Iya, jadi kayak merhatiin gitu bang. Merhatiin aja. Makanya di setiap perjalanan turun, gue merhatiin sekeliling tuh bang, apa dia merhatiin lagi. Karena yang gue lihat pas di situ ya dia merhatiin doang gitu. Oh, nggak ada interaksi apa-apa? Nggak ada interaksi apa-apa. Ada bisikan lagi kah seperti kayak ojek? Nggak ada. Oh, dan ternyata Eyang kuncung putih. Iya. Nah, tadi disebutkan bahwa apa bang? Kalau saya kan belum tahu nih, belum searching juga. Itu menurut Bang Abid nih, yang kuncung putih itu ketika soalnya kan keselang 2 hari ya. Bang Abid nyari tahu nih, nyari tahu bahwasanya bener gak sih? Soalnya kan kenapa nyari tahu? Karena sinkron. Karena nggak sinkron, kalau nggak sinkron juga bodo amat kan gitu kan. Nah, menurut Bang Abid baca dari Google, YouTube ataupun manapun itu siapa bang yang kuncung putih? Kalau jadi di salah satu artikel itu disebut beliau ini guru spiritualnya Prabu Siliwangi. Ada yang bilang juga bahwa beliau ini ajudannya gitu bang. Yang macam-macam banyak lah. Dan beliau ini yang bisa dibilang menetapnya itu di Gunung Salak bang. Lebih suka di gunung, lebih seringnya di Gunung Salak. Gitu. Iya. Terus mungkin ya wallahu alam, gue juga nggak tahu kenapa bisa ke situ ya. Iya ke situ, dan gue bisa dapat nama itu. Ya memang sebelumnya gue juga nggak tahu bang. Ibnu pun pas gue nitip nama pas tawasulan itu dia juga bingung kan. Oh iya kan sempat nitip nama tuh Bang Ibnu ini ya gitu. Titip nama ini gitu kan, saya yang kuncung putih ini. Lalu nama dari mana gitu kan, dia nanya. Nggak tahu. Gue bilang gitu. Mungkin kalau gue bilang nggak tahu, tadi ada yang bisikin udah. Itu turun kan, langsung tuh. Iya. Mungkin antara kita turun langsung sama gue dibilang apaan sih lu gitu kan. Iya. Bener. Karena ya belum apa-apa udah begitu aja. Mentang-mentang konten kreator horor gitu kan. Berarti menurut Bang Abid udah cari tahu nih bahwasanya yang kuncung putih ini menetap di Gunung Salak. Terus kenapa di Gunung Gede? Mungkin dia lagi bantuin perang atau apapun itulah ya. Mungkin ya bang. Mungkin ini mungkin aja. Ini saya juga belum cari tahu. Mungkin teman-teman semua yang tahu gitu, warga Gunung Gede, Gunung Salak yang tahu tentang sosok beliau, silakan aja komentar, kita sama-sama saling belajar tentang sejarah itu. Nah, terus ini kan sempat memutuskan untuk turun memang. Ini nggak ke mistisnya, ini hal pelajaran buat kita semua nih. Bang Ibnu kan sempat udah kita turun aja gitu kan. Nah, itu pentingnya dalam satu tim itu ada yang ngepalain bang ya. Bener. Itu pentingnya ketika kita naik gunung ada salah satu teman kita yang punya pengalaman. Bener. Gitu kan. Kalau misalkan kita sama besar kepala, egois gitu kan, udah lo bisa gitu kan. Emang sih support tim gitu kan, tapi kan nggak gitu juga gitu kan. Misalkan berempat, abang mohon maaf korbannya nih, bertiga nih support nih, udah lo bisa gitu kan. Alhasil abang juga
ya udah deh. Iya, Pasti bang, pasti karena dari situ aja kalah suara. Kalah suara, iya kan? Mereka bertiga, gue sendiri gitu kan. Nah, alih-alihnya gue support lo kok, alih-alihnya gitu tuh. Kan? Udah tenang gitu Udah kan. tenang, gue backup gitu Iya. kan. Ujung-ujungnya, ya mohon maaf misalkan dilanjutin mungkin lain cerita kali bang ya. Bener. Nah, kalau boleh tahu lagi bang, mohon maaf, Bang Abid pertama kali berarti yang ngalamin hipotermia itu? Iya bang, pertama kali. Iya. Nah, apa yang dirasa bener-bener yang sampai akhirnya kayak gue kayak sakitnya beda nih, yang bener-bener kayak misalkan dingin atau gimana gitu? Itu sebetulnya dari yang tadi gue bilang pas masak itu udah badan gak enak bang. Karena memang sebelumnya di jalan itu nggak apa-apa. Nah logika gue nyampenya, oh mungkin badan nggak enak ini pas gue kena hujan di yang pas jalan di Jonggol itu. Iya. Masih pakai logika tuh ya. Mungkin nyampe, gue mikirnya ke situ bang. Itu ya badan gak enak dari yang gua pas masak di pos ojek itu. Iya. Itu badan udah lemes. Oke. Kayak orang-orang mau sakit gimana sih bang? Tenggorokan rada-rada gimana gitu. Iya. Nah, berarti belum ada sangkut pauting, wah ini gara-gara ular tanda nih. Enggak ya. Tetap logika teman-teman semua, bukan berarti konten kreator, wah ini kenapa gue nih? rekam gitu. Enggak, tetap pakai logika dulu yang diutamain, jangan sampai kita berhalusinasi dulu. Bener. Gitu kan. Nah, terus juga nih memang ada kontroversi masalah warung bang ya, mungkin bang gitu kan. Jangan pendaki-pendaki yang mungkin profesional dan sebagainya, naik gunung gede malas banyak warung gitu kan. Bener, tapi di satu sisi dong teman-teman semua, ketika ada yang evakuasi, ada yang sakit tuh bisa langsung tuh jadiin shelter tuh. Bang. Gitu kan. Selain juga untuk perekonomian juga kan. Jadi teman-teman semua jangan langsung ngejudge warung tersebut bahwasanya ini nggak ada gunanya nih. Buat percuma gue naik gunung bawa logistik ujung jajan gitu kan. Jadi gak berasa gunung. Iya, jadi berasa. Jangan seperti itu, tapi kita ambil lagi sisi positifnya aja lah. Yang negatifnya buang jauh-jauh lah. Oke. Sebelum ditutup ceritanya bang, mungkin ada pesan nggak bang atau mengingatkan lah untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih bang? Pesannya itu kemanapun kita berada gitu ya bang, nggak ada salahnya juga kita ya mungkin ibaratnya kita permisi gitu bang, entah dengan cara kita ngirim Al-Fatihah ke sohibul wilayah atau dengan cara ya masing-masing lah gitu. Intinya kita harus beri salam ataupun permisi gitu bang. Ya mungkin di kejadian itu kan gue sempet nitipin nama si beliau ini bang, buat ditawasulin, dikirimin Al-Fatihah gitu bang. Mungkin ya wallahu alam juga, ya mungkin dari situ juga gue dapat perlindungan bang. Ya wallahu alam ya. Betul. Dan juga buat teman-teman mungkin yang mau mendaki, entah udah sering ataupun baru, ya jangan lupa persiapannya lebih dimatengin lagi gitu bang. Ya memang karena gue posisinya juga mendadak banget kan, itu yang gue bilang tadi, awalnya gue nggak ikut, tiba-tiba disuruh ikut kan. Ya itulah, entah mendadak ataupun enggak, ya persiapannya lebih dimatengin lagi lah buat teman-teman. Gitu aja sih bang. Nah itu ya, kita semua saling mengingatkan lah bang ya, bahwasanya memang yang terpenting itu sebelum pendakian mungkin doa lah gitu kan. Doanya mungkin setelah teman-teman semua, maksudnya bisanya apa gitu kan, bisanya apa mau bilang permisi atau gini kan, masalah doa teman-teman semua bisa mungkin Al-Fatihah gitu kan. Ya udah, itu aja ucapin gitu kan. Itu nggak nguras tenaga, nggak nguras keringat gitu kan. Nggak ini banyak banget, bukan gimana banyak banget yang memang udah nanti aja di atas gitu kan. Nanti aja di atas. Alibinya dalam hati tuh, malu nih sama tugas basket masa naik gunung ini doang. Woi gitu kan. Gitu kan. Dan ingat teman-teman semua ya, Bang Abid menceritakan ini juga sudah atas persetujuan teman-teman yang pendaki itu bang ya. Di sini juga ada Bang Ibnu dan juga udah konfirmasi ke Amu sama si Bang siapa? Randy gitu kan. Dan cerita dari Bang Abid ini bukan untuk membuka privasinya, bukan untuk membuka kejelekannya yang termasuk kentang gitu kan. Tapi ini merupakan pembelajaran buat kita semua. Diambil aja sisi positifnya dan juga buang si buruknya gitu bang ya. Betul, bang. Bukan berarti untuk kalian mencontoh buatan Bang Abid. Boleh juga nih kalau gue beli di warung ya kan, beli jangan gitu kan. Ini kan pelajaran juga nih bang ke teman-teman semua. Biar teman-teman semua jangan sampai
apa yang dirasakan oleh Bang Abid dirasakan juga oleh teman-teman semua gitu. Impact atau enggak imbasnya gitu Bang ya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Abid ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Abang. Sama-sama Bang Umang. Bungkus.